Tahun 2023, tahun menabur doa dan menuai sukacita. Mulailah segala perkara dengan doa, dan taburlah air mata untuk kebangunan rohani. Bangunlah mesbah keluarga agar Tuhan melawat umat-Nya. Cintai firman untuk mendengar suara Allah, dan miliki karunia iman yang memindahkan gunung. Jemaat akan menuai keajaiban karena bersorak-sorai, sebab ada kuasa di dalam pujian. Berkat keluputan itu ada. Demikian juga rahmat atas rumah tangga, sekolah, dan karir kita. Ya, kitalah bait suci Roh Kudus yang diurapi. Mari kita mencintai rumah Tuhan sebagai rumah doa bagi bangsa-bangsa. Niscaya kita akan memindahkan berkat dari bangsa-bangsa dan mengelolanya. Siapkan diri untuk sebuah promosi ilahi dan untuk mengalami multiplikasi yang dahsyat. Terus bergerak maju sambil mengosongkan neraka dan memenuhi sorga dengan jiwa-jiwa. Bangkitkanlah pemimpin-pemimpin yang besar, sebab kita akan masuk ke tengah pergeseran yang besar tahun depan. Yang menabur doa akan menuai sukacita. Gereja ini mendukung dan mendoakan Anda. Mujizat 1000 gereja dan 1 juta murid menanti kita. Haleluya! Voltager, let's praise Jesus together. Ayo semuanya maju-maju. Let's praise Jesus together. Maju, let's go, let's go, let's go. Come, 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 come. Maju, let's go, let's go, let's go, let's go. Maju sama-sama. Let's sing together. Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul. Every day of my life, your love will overflow. Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul. I know that I am loved. The Bible tells me so. I got love. I got love. I got love in my life. I got the L-O-V-E in my H-E-A-R-T. I got love for Jesus Christ. Love. I got love. I got love in my life. I got the L-O-V-E in my H-E-A-R-T. I got love for Jesus Christ. Let's jump. Woo!
Lebih tinggi lagi. Clap your hands. Clap, clap. Let's sing this song, okay? 1, 2, oh. With one word,
ke tempat duduknya. Kau adalah Tuhan yang kami kasih Tuhan. Kami mau setiap hari mengasihi-Mu. Bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Thanks for your stubborn love for me, Jesus. Just grace and mercy that I see. Dari hati kami, from desire I will sing. Akan kedua tangan muda nyanyikan. Jesus I love you. Jesus I love you. Though the season may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Panggil dia Yesus. Jesus, I love you. Oh, oh, oh. Jesus, I love you. Hear the cry, hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, Yesus, Yesus. Haleluya. Thanks for your stubborn love for me. Karena kasih karunia-Mu, kami ada di tempat ini. Just grace and mercy that I see. Isi hati kami Bapa.
berbahasa roh, shikananamo. Yang belum bisa pulang dari tempat ini, kau akan terima bahasa roh. Shikananamo, shikananamo. Berbahasa roh sampai telingamu sendiri mendengar suaramu. Shikananamo, shikananamo. Hura matakia, shikananamo. Hura matakia, shikananamo. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi dan pandang dia. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, kami pandang kekudusan-Mu, kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan Voltager sendiri katakan, ku angkat. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, kami pandang Kau, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang Kau di tempat kudus-Mu, kekudusan-Mu. Sampai kami datang, saat ku sembah,
kami mencintai-Mu Tuhan, bukan karena berkat-Mu, bukan karena apa-apa Tuhan, tapi karena pribadi-Mu Tuhan. Cuma Engkau Tuhan yang kami ingini di dunia ini, di bumi ini. Senang rasanya bisa ada di rumah Tuhan. Senang rasanya ada di hadirat Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, bahwa setiap kali kami keluar dari hadirat Tuhan, kami selesai beribadah, hadirat-Mu terus menyertai kami. Ada tugas juga yang Engkau berikan dalam setiap kami Tuhan. Kami adalah Kristus kecil. Kami adalah pembawa-pembawa kasih Tuhan. Waktu kami pulang ke rumah, waktu kami pergi ke sekolah, kami berjumpa dengan teman-teman. Biarkan pribadi kami, perbuatan kami, tingkah laku kami mencerminkan tentang Engkau Tuhan. Kami gak mampu dengan kemampuan kami sendiri. Mungkin terkadang kami masih melakukan salah ini itu Tuhan. Tapi kami tahu kami punya Roh Kudus yang mengingatkan kami. Kami punya firman Tuhan yang menuntun hidup kami, yang menjagai hidup kami. Bantu kami Tuhan, ya Roh Kudus. Hari ini kami mau duduk diam Tuhan, mendengarkan isi hati-Mu. Bukan cuma dengan telinga Tuhan, tapi dengan hati yang terbaik Tuhan. Kami minta impartasi hati-Mu Tuhan. Biarkan setiap firman yang ditabur di dalam hati kami Tuhan berbuah-buah lebat. Biarkan setiap firman merema Tuhan. Biarkan setiap firman itu tinggal di dalam hati kami dan menjadi kekuatan Tuhan. Buat kami menjalani hidup kami. Buat kami keluar dari sana untuk memenangkan juga teman-teman kami. Untuk juga orang lain bisa melihat ada kasih Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk semuanya. Ya, jadi siapa di tempat ini yang kemarin ikut AOG-Con? Boleh lambaikan tangan. Yeay, kita pulang berapi-api ya, kita pulang itu semangat habis ikut AOG-Con. Tapi jangan lupa bahwa setelah pulang pun kita kembali ke kehidupan kita sehari-hari. Kita perlu dituntun sama yang namanya firman Tuhan. Makanya hari ini gak pakai lama-lama, kita langsung aja ke firman Tuhan. Buka Alkitabnya di 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Kita mau baca gantian ya. Yang ganjil dibacain sama yang cewek, yang genap dibacain sama yang cowok. Oke? Mulai ayat 13, mulai dari yang wanita, yang anak perempuan dulu. 14 berarti yang genap tadi cowok dulu ya, tadi kakak bilang. Yang cowok dulu, ayat 14, 1, 2, 3. Stop. Ya cowoknya suaranya pelan sekali. Tunjukkan suaramu. 14, wait. 1, 2, 3. Ayat 15 yang wanita yang cewek. 1, 2, 3. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Ayat 16 yang pria. Ayat 17 yang cewek. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Jadi kitab ini, Timotius ini ditulis oleh
Kitab Timotius ditulis oleh, wih pinter, kakak kira pada jawab Timotius. Ditulis oleh Paulus kepada Timotius. Timotius itu siapa sih? Anak didiknya, anak rohaninya Rasul Paulus. Anak rohani itu kalau sekarang itu kayak kita sama kakak CGL mungkin ya. Atau sama kakak-kakak di gereja. Atau mungkin orang tua pun bisa jadi sosok pemimpin rohani gitu ya. Nah, Timotius ini siapa sih Timotius? Timotius ini terkenal. Terkenal apa? Yang pertama dia itu dari kecil sudah kenal Tuhan. Siapa di sini yang dari kecil sudah kenal Tuhan? Ya, Timotius juga dari kecil sudah kenal Tuhan karena diajarin oleh mamanya. Neneknya pun juga cinta Tuhan. Dari kecil diajarin firman Tuhan. Nah, waktu dia mulai beranjak usia-usianya kalian, usia berapa ya, belasan tahun gitu, dia ketemu sama yang namanya Rasul Paulus. Dan dia jadi dididik sama Rasul Paulus, semakin kenal firman Tuhan, semakin dipakai Tuhan. Dan yang luar biasa, waktu kakak cari-cari, nggak ditulis sih di dalam Alkitab, tapi ternyata Timotius ini menerima panggilan Tuhan di usia mudanya. Terima misi Tuhan itu sekitar, ini itu kira-kira ya, belum tentu benar memang perkiraan, sekitar 15 tahun. Keren ya. Umur 15 tahun sudah terima panggilan Tuhan dan dia sudah memutuskan untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Terus dia juga terkenal apa? Di usianya yang masih muda, dia itu punya karakter teladan. Jadi di usia yang muda dia itu sudah memimpin orang-orang yang lebih tua dari dia. Dan yang hebatnya bukan cuma jadi pemimpin pupuk bawang, tapi benar-benar jadi leader. Benar-benar jadi pemimpin, makanya ada ayat yang terkenal, janganlah seorang pun menganggap engkau muda. Tetapi biarlah engkau jadi teladan dalam tingkah laku dan lain-lain. Nah itu ayat yang dikasih Rasul Paulus sama Timotius. Dia ini walaupun usia muda, jadi berapapun usia kita, jangan pernah minder. Jangan pernah merasa bahwa aku ini gak bawa pengaruh, aku ini gak bisa apa-apa. Tapi usia itu tidak menentukan kedewasaan rohaninya seseorang. Usia kita boleh muda mungkin, boleh terbilang kecil. Tetapi ketika kita itu hidup sesuai firman, kita itu cinta sama Tuhan, kita itu dituntun sama Roh Kudus, kita itu bisa jadi teladan loh. Bahkan buat koko cece kita, bahkan papa mama pun bisa ngelihat kita, wow, terinspirasi juga sama kehidupannya kita. Nah, surat ini tuh ditulis kenapa sih sama Rasul Paulus ke Timotius? Tujuannya apa? Tujuannya itu kalau kalian nanti di rumah baca sendiri perikop sebelum-sebelumnya, ini tuh Timotius itu tinggal di zaman di mana waktu itu kasih itu jadi dingin. Waktu itu orang-orangnya itu jadi semakin jahat. Di sekitarnya dia itu banyak orang-orang yang tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hidupnya itu banyak yang gak karu-karuan. Lalu Paulus ini ngasih surat ini tujuannya itu untuk meneguhkan, untuk muji Timotius bahwa kamu ini sudah hebat, kamu ini sudah melakukan hal yang benar. Kamu ini sudah melakukan kebenaran, tapi hiduplah terus tetap dalam kebenaran. Jadi dia pesanin Timotius walaupun kamu tinggal di orang-orang yang seperti ini, kamu tetap harus tinggal dalam kebenaran ya. Kamu sudah melakukan hal yang benar, terus lakukan itu. Nah ini itu tujuan dari pasal ini ditulis ke Timotius. Makanya dikatakan di ayat 14, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Nah, kalau kita itu sudah dari kecil kenal Tuhan, dikenalkan di keluarga sama Tuhan, ingat terus teladannya, bukan cuma ajarannya,
tapi teladan hidupnya orang-orang yang ngajarin kita. Kalau kita itu sudah tumbuh di dalam gereja Eagle Kids Voltage ini dari kecil sudah ikut Eagle Kids gitu ya. Lihat teladannya di gereja ini. Lihat ya, kakak-kakaknya kalian, mungkin kalian yang masih kecil-kecil, kalian lihat yang lagi melayani di tempat ini. Lihat teladannya mereka. Nanti setelah kalian dewasa, waktu kalian sudah melayani, bukan dewasa ya, sekarang kalian sudah bisa melayani. Kalian melayani, kalian lihat teladannya mereka. Teladannya mereka apa sih? Mereka itu selalu punya hati memuridkan. Mereka itu selalu punya hati untuk welcome orang-orang baru. Jadi nanti kalau kalian sudah pelayanan sudah hebat, jangan songong gitu ya. Jangan kalau ada orang baru, aduh apa sih gitu. Lihat teladannya mereka. Mereka itu selalu welcome orang baru dan ngajarin. Terus apa lagi? Kalau kalian lihat papa mama atau koko cecenya kita sudah pelayanan di CG. Sudah jadi CGL. Sedangkan sekolah itu juga sibuk, benar nggak? Kadang ada ujian. Hari Kamis ada CG. Tapi besoknya Jumat juga ada ujian. Mereka itu tetap pimpin CG-nya. Enggak alasan, besok ujian. Enggak usah pimpin CG deh. Aku belajar dulu, titip aja CG-nya. Enggak, mereka tahu ini hari CG, kalau ada ujian di Jumatnya, berarti aku akan nyicil. Berarti aku akan belajar duluan, supaya aku enggak miss CG, aku tetap bisa pimpin CG. Lihat ya teladan-teladan orang-orang yang sudah pernah menginspirasi hidup kita, yang pernah kita itu diajarin. Nah, terus di ayat selanjutnya, ini loh kuncinya hidupnya Timotius. Ayat 15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ini loh kuncinya kenapa Timotius itu bisa dipakai Tuhan dari kecil. Kenapa dia di tengah-tengah teman-teman yang gak benar, di tengah-tengah orang-orang yang kasihnya jadi dingin, dia tetap bisa berpegang dalam kebenaran. Dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Dari kecil dia sudah kenal yang namanya Alkitab. Nah, Alkitab ini bukan cuma dibaca. Kalau tadi Paulus bisa bilang karena kamu sudah baca kitab suci. Tapi enggak dikatakan kamu mengenal kitab suci. Ada bedanya mengenal kitab suci, mengenal Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab ini itu bukan buku biasa. Bukan buku yang sekedar dibaca. Alkitab ini ada ayatnya, nggak usah dibuka, kakak aja yang buka, nggak usah dibuka, nggak apa-apa. Yohanes 1 ayat 1, ada ayatnya itu gini. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Terus di ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Jadi firman Tuhan ini, itu Alkitab ini juga Tuhan sendiri. Firman yang telah jadi manusia itu siapa? Yesus. Kenapa dikatakan mengenal kitab suci? Mengenal Alkitab karena Alkitab ini bukan benda mati. Alkitab kita itu pribadinya Yesus yang hidup. Makanya nggak cukup kita itu baca Alkitab itu kayak ya udahlah hari ini pokoknya sudah dicentang aku sudah baca 1 pasal, besokannya 1 pasal lagi. Kok rasanya nggak dapat apa-apa, jarang dapat apa-apa. Karena perlu kita itu punya hati yang pengen kenal Tuhan waktu kita baca Alkitab. Sama kayak gini, seumpama, do you know what is this? Stick light.
Kalau kita mau nyalakan stick light ini gimana caranya? We need to, kita harus buka, kita harus crack, kita harus open ini. Kita harus crack supaya nyala, supaya lampunya ini bisa terang. Sudah nyala belum ini? Iya, jadi harus dilakukan sesuatu, kita harus open. Nah sama, Alkitab ini dibaca sama satu orang ini tidak dapat apa-apa. Dibaca sama satu orang lain, orang yang lain bisa dapat banyak hal. Dapat Tuhan ngomong sesuatu sama dirinya. Kenapa? Karena firman Tuhan itu perlu, yang pertama dibuka, dibaca. Alkitab kita nggak bisa ditutup, ditaruh di sebelah kita, dibuat dijadiin. Kalau kita takut terus kita bilang, ini Alkitab gitu, nggak bisa. Atau waktu kita nggak bisa, waktu ujian terus Alkitab kita taruh di sini, terus tiba-tiba kita jadi pintar gitu, nggak bisa. Karena kita harus buka Alkitab. Selain itu, waktu kita baca, kita perlu yang namanya buka hati. Perlu yang namanya kita prepare our heart when we read the Bible. Beda, kalau misalnya kita itu baca firman tuh sudah dengan hati yang siap, duduk di kursi, di meja, buka Alkitab, doa sama Tuhan. Tuhan, aku mau kenal pribadimu. Ngomong ya Tuhan lewat firman yang aku baca. Coba praktekin. Kalian akan dapat banyak hal. Alkitab akan berbicara banyak hal di dalam hidupnya kalian. Terus tadi dikatakan kitab suci itu dapat memberikan hikmat dan menuntun kita pada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Alkitab ini kasih kita hikmat. Beda pengetahuan sama yang namanya hikmat. Kalau kita baca buku, kita dapat yang namanya pengetahuan. Kita baca buku pelajaran, kita jadi pinter. Tapi kalau kita baca firman Tuhan, kita dapat hikmat. Maksudnya hikmat itu apa? Bedanya sama pengetahuan itu apa? Coba kakak tanya ya. Kakak kasih kuis, yang bisa langsung angkat tangan. Siapa nama orang yang tokoh Alkitab yang membelah laut? Musa. Terus siapa yang penggembala domba yang ya. Terus siapa sahabatnya Daniel yang dimasukkan ke dalam api? Ada 3. Sadrak, Mesak, Abednego. Nah, itu namanya pengetahuan. Kalian tahu pengetahuan tentang Alkitab. Tapi kalau hikmat itu, kalian itu akan bisa melakukan hal yang benar di situasi yang tertentu. Di sebuah situasi kalian tahu melakukan hal yang benar. Contohnya, misalnya di sekolah nih, temennya kalian ada yang berantem, 2 orang berantem. Kalian pengen damain, semua teman-temannya kalian ini pengen mendamaikan mereka. Udah jangan marah, gini. Yang lainnya cuman kasih melerai. Jangan marah, gini. Ngasih tahu yang benar, yang baik-baik. Tapi waktu kalian punya hikmat, bedanya itu kalian tuh bisa datang ke teman kalian yang berantem tadi yang si A. Kalian tuh tahu, kalian tuh bisa kalian bisa ngomong ke A ini hal yang baik tentang B. Terus ke yang B, kalian bilang hal yang baik tentang si A. Terus akhirnya mereka bisa baikan. Yang lain mungkin pakai cara ngomong terus, ayo kamu harus baikan sampai ngomongnya banyak gitu. Tapi kalian tuh punya hikmat untuk mendamaikan mereka dengan cara yang efektif, yang benar, nggak pakai lama-lama. Itu salah satunya hikmat. Contoh lain, misalnya di rumah itu, let's say biasanya yang nganter ke sekolah mama. Mama itu lagi sakit. Terus kalian kalau misalnya biasanya anak-anak lain, ya udahlah mama sakit,
Gak usah ke sekolah hari ini, gak usah ngapa-ngapain, udah di rumah aja gitu. Tapi anak yang punya hikmat ini pikirannya beda. Waktu mamanya sakit, dia langsung mikir, oke, aku doain mama dulu pertama. Doain mama, terus habis gitu aku harus bantu mama siapin apa di rumah. Biasanya gak ada yang nyiapin sarapan, aku bantu siapin sarapan. Terus buat ke sekolah, kalian akan cari tumpangan, kalian cari yang lain. Kalian tuh gak akan diem aja, kalian tuh akan dapat hikmat untuk melakukan hal yang benar di situasi tertentu. Nah itu hikmat. Pengetahuan cuma buat kita pinter, tapi hikmat akan membuat kita melakukan hal yang benar di saat yang tepat. Nah lanjut ke ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Nah, tulisan firman Tuhan yang dicatat di Alkitab ini, itu bisa ngomong ke kita, bermanfaat untuk ngajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Maksudnya apa? Alkitab kita itu hidup. Ada firmannya di Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12. Dikatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat. Firman Allahnya kita itu hidup. Dan ada lagi ayatnya di ayat yang lain, kita baca beberapa ayat ya. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Nah ini, bukan ya, 2 Timotius 3 ayat 16. Oh salah, gimana ya ayatnya? Pokoknya tadi ada ayatnya itu ngomong gini, all scripture, dalam bahasa Inggrisnya itu all scripture is God's breath. Jadi setiap firman yang ditulis di Alkitab kita itu hembusan nafasnya Tuhan. Makanya Alkitabnya kita itu hidup. Hembusan nafasnya Tuhan itu gimana? Ingat nggak waktu kejadian penciptaan Tuhan ciptakan manusia yang pertama Adam dan Hawa itu gimana caranya? Dari tanah dibentuk manusia. Terus yang terakhir Tuhan apa? Hembuskan nafasnya, lalu manusia jadi hidup. Sama waktu dikatakan firman Tuhan itu hembusan nafas Allah, firman Tuhan ini hidup. Memberikan hidup bagi orang-orang yang membacanya. Kak, aku kan sudah hidup. Beda, manusia rohnya kita yang hidup. Kita itu bisa semangat gitu, setiap hari bangun tidur itu enggak ngerasa rutinitas, setiap hari ke sekolah, pulang sekolah ya sudah. Tapi waktu kita itu rajin baca firman Tuhan, manusia rohnya kita itu hidup. Kita itu menjalani hari itu dengan tahu kita itu punya tujuan. Kita itu menjalani hari itu happy, seneng gitu. Nah makanya Alkitab ini adalah caranya Tuhan ngomong sama kita. Ini itu cara Tuhan ngomong sama kita. Makanya jangan bilang, Kak, aku nggak pernah tuh dengar suara Tuhan. Gimana ya caranya dengar suara Tuhan? Gimana mau dengar suara Tuhan kalau kita nggak pernah baca Alkitab? Alkitab ini ditulis, Alkitab ini dikasih Tuhan supaya kita itu bisa dengar suara Tuhan lewat tulisan di dalam Alkitab. Lewat firman yang Tuhan itu taruh di dalam Alkitab. Nah, the Bible can speak into our life individually. Caranya gimana? Yang pertama, ayat yang sama waktu kita baca gini ya, misalnya ada 2 orang atau 3 orang di sini, baca ayat yang sama, tapi kalian tuh bisa dapat pesannya beda-beda. Kakak mau kasih contoh ya, kakak mau undang 2 orang anak ke depan sini.
yang kakak sudah kasih ayat tadi. Jadi kakak itu tadi ada kasih 2 anak ini ayat yang sama. Boleh maju ke depan? Kakak suruh mereka renungkan, kemarin kakak kasih ayatnya. Kakak suruh mereka renungkan, kakak mau tanya hari ini mereka dapat apa? Lindsay sama Vio. Nah, boleh dibacain dulu ayatnya kemarin kakak kasih kamu apa? Roma 8 ayat 28. Hafal? Oh luar biasa. Oke, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, Lindsay dapat apa dari ayat itu? Dari ayatnya yang aku dapat itu kayak segala hal yang baik maupun yang buruk, kayak masalah-masalah kita atau segala hal kayak kita dapat pujian atau menang lomba, kita itu ada rencana Tuhan dan ada campur tangan Tuhan di segala hidup yang kita lalui. Contohnya kalau misalnya kita mungkin lagi ada masalah, kita lupa bawa barang yang memang seharusnya penting banget untuk dibawa ke sekolah. And kita itu tanya di grup atau apa, kok nggak ada yang jawab. Kita kan pasti ngerasa kayak panik pol gitu ya. Habis itu tiba-tiba teman kita itu ada yang kayak nawarin, kamu butuh ini nggak? Kan kayak Tuhan itu pasti nolong membawa teman kita untuk membantu kita waktu kita lagi panik. Oke, thank you Lindsay. Sekarang Vio, ayat yang sama ya. Ayatnya apa? Roma 8 ayat 28. Ya. Jadi yang aku dapat dari ayat ini seperti apa yang terjadi ke aku kemarin pada saat di sekolah. Jadi kemarin saat di sekolah itu seperti dompetku disita gitu, tapi itu pada awalnya aku bingung kenapa. Tapi itu ternyata karena aku bawa terlalu banyak uang, terus itu aku sadar kalau itu Tuhan, itu pasti rencana Tuhan. Karena kalau dompetku gak disita, itu kemungkinan itu dompetku bisa hilang gitu atau dicuri gitu. Jadi Tuhan itu pasti mau bantu kita, karena itu rencana Tuhan pasti benar dan bisa membantu kita. Mendatangkan kebaikan ya. Ya, jadi lihat ya, ayat yang sama, pesannya sama, tapi mereka pribadi itu dapatnya beda. Kenapa? Karena firman ini hidup. Karena firman ini ngomong ke setiap orang yang baca itu beda-beda. Thank you Lindsay sama Vio. Boleh dibawa turun ininya. Nah, terima kasih. Thank you. Nah, sama. Jadi gak bisa kalian itu bilang, aku baca Alkitabnya titip papa mama aja. Hari ini aku ngantuk, titip papa mama bacain 1 pasal deh. Gak bisa. Karena ayatnya kalau papa mama yang baca ya buat papa mama. Kalau buat kalian ya kalian sendiri yang harus baca. Dan kalau kita baca Alkitab, eman sih, sayang sih kalau kakak bilang ya. Harusnya Tuhan tuh mau ngomong dalam hidupnya kita. Tapi kita nggak baca. Terus selain itu, the Bible is alive, can speak to our life individually apa? Yang kedua, Alkitab kita ini beda sama novel. Yang kalau kita sudah baca, ya sudah dibaca lagi ya itu aja. Tapi kalau Alkitab ini sudah selesai kita baca ulang lagi dari awal, dari kejadian lagi. Kita itu akan selalu dapat sesuatu yang baru. Nggak akan pernah ada habisnya. Walaupun ceritanya sama, walaupun mungkin aku bisa bilang, Kak aku sudah tahu ceritanya Daud Goliat itu sudah terkenal sekali, di mana-mana diceritakan. Tapi waktu kalian sendiri baca lagi, percayalah, kalian tuh akan dapat sesuatu yang beda. Makanya ini tuh enggak ada expired date-nya. Alkitab kita ini enggak mungkin pernah habis. Enggak bisa bilang aku sudah terlalu hafal Alkitab.
Sekamu hafal-hafalnya ayat di dalam Alkitab, waktu kamu baca lagi, kamu pasti dapat sesuatu yang baru. Makanya kalau semakin kalian dewasa, Alkitab itu harusnya kalau kalian baca terus ya, pasti semakin jelek. Karena kalian itu akan tulis-tulis terus. Karena pesannya itu enggak akan pernah habis kalian baca ulang-ulang. Terus yang ketiga, ayat yang kita baca, mungkin waktu pertama kita baca itu, aku nggak selalu Kak dapat sesuatu. Kakak ya nggak selalu dapat sesuatu waktu kakak baca Alkitab. Sometimes kakak ya nggak sampai dapat sesuatu yang kakak harus tulis. Tapi di situasi tertentu, ayat itu bisa pop up, mengingatkan kita di saat kita butuhkan. Contohnya, kakak pernah alami beberapa kali. Salah satunya, waktu dulu itu kakak itu ingat waktu sekolah mau kuliah ya, mau ngambil kuliah. Kakak itu pengen banget kuliah keluar negeri gitu ya. Terus kakak itu berdoa, kakak itu minta, kakak itu benar-benar baru kali itulah kakak kepengen. Biasanya kakak itu jarang punya ambisi gitu, tapi waktu kali itu kakak ingin banget. Terus akhirnya in the end singkat cerita nggak bisa berangkat, ya sudah akhirnya kakak sekolah di sini. Terus kakak menjalani, ya udah kakak mikirnya berarti memang Tuhan pengennya kakak di sini karena kakak sudah berusaha tetap nggak bisa. Kakak drop mimpi itu. Lalu di pertengahan semester ada kesempatan nih student exchange keluar. Waktu itu cuma sebentar sih 1 semester. Terus kakak itu sebenarnya udah nggak ada keinginan keluar tuh sudah nggak ada lagi, sudah pupus gitu ya. Terus teman kakak itu ada yang ngajak, terus ayo coba aja siapa tahu bisa gitu ya. Udah akhirnya kakak cobalah apply sama dia. Kok very smooth ya, kok sangat-sangat smooth gitu. Sampai akhirnya hari mau berangkat, sebulan sebelum berangkat tuh kakak pasti gak percaya. Loh ini kakak sungguhan mau berangkat ya. Tapi kok gak excited sama sekali, sudah gak ada kepenginnya gitu. Terus sampai kakak itu ragu, sampai suatu malam itu kakak itu doa sama Tuhan tuh, Tuhan sungguhan, Tuhan mau gak ya kakak berangkat gitu. Kayak kok gak excited dan aku gak mau Tuhan kalau aku tuh berangkat gak ada restunya Tuhan. Kalau Tuhan tuh gak pengen aku ke sana, aku gak mau berangkat. Terus tiba-tiba saat itu juga waktu kakak merenung sendiri di kamar gitu, Tuhan tuh ingatkan sebuah ayat di Kejadian 28. Inti ayatnya itu ngomong gini, itu waktu zamannya Musa pokoknya. Kemanapun kamu pergi, kemanapun kamu melangkah, aku akan menyertai engkau. Inti ayatnya itu isinya seperti itu. Kemanapun kamu pergi, aku akan menyertai engkau. Nah detik itu, kakak itu langsung dapat keyakinan sejahtera untuk pergi. Dapat damai sejahtera buat pergi. Dan waktu itu akhirnya kakak pergi dengan happy, dengan sukacita. Itu karena kakak pernah baca ayatnya. Di waktu kakak butuhkan, ayatnya pop up. Pernah gak kalian ngalami hal yang serupa? Kalian lagi ngalami sesuatu, tapi tiba-tiba ada ayat yang pop up di hidupnya kalian. Firman Tuhan ini berguna menuntun hidup kita. Jangan kita itu cuma mau dituntun Tuhan kalau ada kakak yang doain aku, ada pendeta yang doain aku, yang ngomong sesuatu, atau aku dapat suara audible dari Tuhan. Bagus sih kalau kita bisa kayak gitu, atau tunggu di ibadah gitu. Tapi kalau kita bisa dapat tuntunan Tuhan setiap hari dari firman Tuhan, kenapa enggak kita baca? Kenapa kita enggak cari sendiri? Kita enggak akan pernah dapat sesuatu kalau kita nganggep ini Alkitab cuma benda mati, cuma buku. Ini itu surat cintanya Tuhan buat kita. Our Bible is alive. Our Bible itu hidup. Yang kita baca ini
seorang pribadi. Kalau kita itu buka Alkitab dengan menganggap ini seorang pribadi, kita itu akan setiap kali bacaan ini kita nggak akan nganggap ini Bible story. Tapi kita akan baca ini tuh kayak setiap kali ada Bible story, mana ya Tuhan? Tuhan mau ngomong apa ya di hidupku? Di cerita ini Tuhannya ada di mana? Yesusnya ada di mana? Yesus mau ngomong apa sama aku? Itu ada di dalam firman Tuhan ini. That's why kalau kita baca firman Tuhan, pakai sikap hati yang benar ya. Pakai sikap hati yang haus, yang rindu. Ayat terakhir, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Firman Tuhan ini ditulis untuk memperlengkapi kita dalam setiap perbuatan baik. Kita itu diciptakan untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita ini diciptakan untuk melakukan hal yang baik. Dan Tuhan tuh gak pernah tinggalkan kita sendiri. Tuhan tuh kasih kita Roh Kudusnya. Tapi Tuhan juga kasih tuntunan dari firman Tuhan. Kalau dari kecil Timotius bisa mengenal kitab suci. Dan waktu dia dewasa dia dipakai Tuhan. Bahkan dia dipakai Tuhan itu juga memimpin gereja-gereja. Dimulai dari kecil dia mengenal kitab suci. Cinta sama firman Tuhan. Bukan cuma cinta datang ke gereja, datang ke CG. Tetapi cinta firman Tuhan setiap hari. Nggak ada kok yang checklistin kalian. Oh hari ini aku sudah baca nggak ya? Sudah baca nggak ya? Nggak ada orang yang checklistin kalian. Mungkin papa mama bisa checklistin kalian setiap hari kalau kalian masih kecil. Tapi waktu kalian dari sekarang itu cinta firman Tuhan. Sampai dewasa kalian cinta firman Tuhan. Firman Tuhan ini yang akan menuntun hidupnya kalian. Sampai hari ini firman Tuhan ini yang menuntun hidupnya kakak. Kakak mungkin kenal firman Tuhan nggak seberuntung kalian dari kecil-kecil seusia kalian sudah kenal. Tapi dari kakak kenal Tuhan sampai detik hari ini, firman Tuhan ini yang memimpin hidupnya kakak. Yang membuat kakak itu hidup itu kadang itu buat pilihan itu nggak cari orang. Kadang kita itu ada sulit untuk memutuskan, kita cari orang tua atau kita cari kakak. Nggak ada salahnya sih, kita cari orang tuh nggak ada salahnya. Mereka juga akan menuntun kita. Tapi kalau yang terbaik adalah cari sendiri dari apa kata Tuhan. Biarkan Roh Kudus yang mengilhami kita, Roh Kudus yang berbicara melalui firman Tuhan yang kita baca itu pun akan menuntun hidup kita. Jadi kita jadi anak-anak yang berhikmat, jadi anak-anak yang juga tahu apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kakak mau panggil pemain musiknya bangkit naik ke atas panggung. Kakak undang kalian juga bangkit berdiri. Ingat ya, setiap keputusan yang kalian ambil hari ini, itu akan menentukan masa depan kalian. Jangan kira kalau, aduh masih muda kak, apalagi keputusan cuma pergi enggak ya, atau cuma ikut nonton enggak ya, keputusan-keputusan kecil mainan enggak ya. Tapi setiap keputusan kecil yang kita ambil itu akan berdampak dalam hidup kita ke depan. Setiap waktu yang kita punya, setiap detik yang kita habiskan hari ini, kita mau pakai untuk melayani Tuhan, atau kita mau pakai untuk mager di rumah, atau kita mau pakai untuk senang-senang, atau kita mau pakai untuk belajar, setiap detiknya itu meter. Dan satu hal yang gak akan pernah bisa diputar kembali, itu waktu. Dan yang keputusan yang gak akan pernah kita sesali adalah keputusan yang dipimpin sama Roh Kudus. Dipimpin sama firman Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan ya. Roh Kudus, Kau hadir di sini.
dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi. Jamah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus penuhi kami, Roh Yesus urapi. Jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Kakak mau tanya di tempat ini, yang mau ambil komitmen pribadi, Tuhan aku mau komitmen baca Alkitab setiap hari. Bukan cuma kewajiban, tapi aku mau baca Alkitab, menganggap Alkitab ini sebagai pribadimu Tuhan. Boleh taruh tangannya di dada. Komitmen pribadi sama Tuhan. Biarkan ini jadi janji kita ya di hadapan Tuhan. Bukan cuma sekedar kita hari ini janji terus kita lupa, tapi biarkan ini jadi janji sampai aku dewasa nanti, aku mau baca Alkitab, aku mau baca firman Tuhan. Apapun yang terjadi, aku akan kasih waktu yang terbaik buat baca firman Tuhan. Syakadaya rapa karapaya ralapa shikidi di 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 di. Syakarapa karapa papa 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 papa. Roh Kudus terangi hati setiap anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini. Ketika mereka baca firman Tuhan, ketika mereka baca Alkitab Tuhan, biarkan firman Tuhan hidup Tuhan dalam hidup mereka. Biarkan setiap firman yang mereka baca menuntun hidup mereka setiap hari ya Bapa. Biarkan ini jadi janji antara Engkau dengan mereka Tuhan. Sampai dewasa Tuhan, mereka akan rutin baca. Mereka akan rajin baca firman Tuhan. Firman Tuhan itu pribadi Tuhan. Kami akan mencintai Engkau Tuhan. Kami gak mau cinta Engkau hanya di mulut, tapi kami akan mencintai firman-Mu yang Engkau tulis Tuhan. Alkitab ini tuntun kami ya Bapa, urapi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi. Jamahlah setiap hati kami,
tanya juga, ada nggak yang belum terima kepenuhan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah? Yang rindu aku pengen dipenuhi dengan tanda berbahasa roh. Boleh angkat tangan di tempat aja. Yang rindu dan belum menerima. Ya rapa syakalapa rapa ya rapa. Boleh ikutin kakak doa ya. Tuhan Yesus, kami rindu, kami mau menerima janji Tuhan, yaitu Roh Kudus, penuhi aku dengan tanda berbahasa roh. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku terima baptisan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama semuanya berbahasa roh. Baru pertama kali terima bahasa roh ada, boleh angkat tangan. Yang pertama kali terima. Atau yang lidahnya ada yang bergetar. Ada yang terima? Yang belum terima nggak apa-apa, ada yang terima ya? Congratulations! Yang belum terima, nggak apa-apa, kalian di rumah rindukan ya, minta lagi. Minta sama, itu janji Tuhan. Siapa yang minta, siapa yang mau akan terima janji Tuhan. Amin. Roh Kudus penuhi Roh yang akan kita mulai hari ini. Di gereja kita akan berdoa buat sekolah. Supaya nanti di sekolah kita bisa berdoa juga. Nanti kakak-kakak bantu ya. Ada yang ngumpul sama satu sekolah gitu. Kalau kakak-kakak tadi alumni satu sekolah itu gabung join di sana enggak apa-apa. Sebelum ngumpul kayak ada satu kesaksian. Beberapa minggu lalu ada satu koko CC kalian AUG, itu mau ada KKR di sekolahnya. Lalu dia ngumpulin leader-leadernya, dia bukan coach, dia bukan CGL, dia ngumpulin di satu sekolahnya itu doa. Terus kakak cuma ngomong, sudah doa dulu. Terus habis itu kamu ngomong maju sama kayak pengurus-pengurusnya. Sudah lewat,
Hari Selasa kemarin dia DM Kak Esra kayak gini, tak bacain ya. Selasa kemarin, karena Kak Esra ngisi juga di satu sekolah, terus Kak Esra rekam, terus dia DM. Dengan caps lock, tahu ya, huruf besar. Ko update, udah dapet yes dari Capsec. Capsec itu apa ya? Kepala sekolah ya. Dan mereka mau bikin KKR ini, mereka mau diskusi sama pengurus-pengurusnya di sana, mereka mau bikin KKR di sana. Ini sekolah yang sulit banget dimasukin. Siapa yang di sini mau bikin KKR juga ada di sekolahnya. Satu sekolah dimenangkan, angkat tangan. Satu sekolah dimenangkan bikin KKR di sana ya. KKR voltage gitu ya. Kalau minta sekalian. Oke ya, kalian bisa ngumpul di satu tempat. Mungkin yang maju dulu gak Pak? Petra di sini. Kasra minta Petra di sini. Seluruh SD Petra maju di sini. Alumni, kalau kalian alumni kakak-kakak maju di sini. Petra minta di sini. MDC sebelah kanannya Kak Esra. Sekolah negeri sama Kak Renner di tengah sebelah sini. Kak Renner angkat tangan. Petra di sebelah kiri, MDC sebelah kanan. MSS sama Kak Popo di tengah. MDC sebelah kanan kalau ada. Cita Hati Ciputra di sebelah kanannya Kak Esra. Jason sebelah sini. Ciputra sama Cita Hati di sini. Kak Jason angkat tangan. Sisanya SD negeri sama Kak Renner. Kak Renner angkat tangan. Oke. MSS sama Kak Popo. MSS. Kita doa buat sekolah hari ini. Yang lain bikin sendiri. Yang lain yang gak SKS sebutin bikin sendiri. Ngumpul ayo. Ayo kita doa buat sekolah-sekolah ini. Cita Hati Ciputra sama Kak Jason sebelah sana. MSS di tengah. Kak Popo angkat tangan sama teman-temannya. SD negeri sama Kak Renner angkat tangan. Bora namanya habaya nanabaya dikira habaya nanaba. Ini kira IPH sama Kak Korin. Ini angkat tangan Kak Korin. IPH. Oh, Ramaya. Gandengan tangan semua. Gandengan tangan. Kuyara habaya nana. Gandengan tangan. Sikirina nana habaya rambaya bara. Sikirina dede. Yang SD negeri sama Kak Renner di tengah. Petra sebelah kiri. Sisanya bikin lingkaran sendiri. Di mana kalian berada. Gandengan tangan semua. IPH sama Kak Korin. Kalian yang di belakang ikut berdoa ya. Kakak-kakak yang di belakang angkat tanganmu. Semua yang di sini angkat gandengan tangan semua, sepakat semua. Irana bayana habayara bara. Semua anak MSS di sini. Kita akan doakan setiap anak-anak percaya Yesus. Yang pertama, setiap anak-anak percaya Yesus. Dan yang kedua, setiap anak-anak ke gereja. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Sikarana mengalir dalam hujan. Ayo. Sikirana nana hambaya bara. Berhembuslah amin. Berkaryalah. Amin sikarabaya bara. Nyatakanlah sekarang. Dalam hitungan ketiga, PAW akan nyanyi dengan lembut. Semua orang bersuara berdoa ya. Semua orang bersuara. Dalam hitungan ketiga, are you ready? Are you ready? 1, 2, 3, semuanya berdoa. Oh, Roh Kudus berhembuslah buat setiap sekolah-sekolah. Ketuk setiap hati-hati yang keras. Setiap anak-anak mengenal Yesus. Kalian bergandengan tangan satu hati. Terus berdoa. Berdoa buat setiap sekolahmu. Kalau kakak-kakak kalian alumni ikut join.
Angkat suaramu berdoa. Teriakan nama temanmu. Teriakan apa yang kalian ingin mau. Tuhan, aku ingin KKR. Tuhan, aku ingin tiap teman-temanku di sekolah percaya Yesus Tuhan. Aku ingin Tuhan satu sekolah ke gereja di dalam nama Yesus. Terus berdoa. Oh amin. Yang belakang-belakang terus berdoa. Kalau kalian tadi nama sekolahnya gak disebut, terus berdoa. Oh Ramahana Maya Raba Roh Kudus. Terus berdoa. Ya Ramahana Maya Raba Ya Raba Shikirin Dikirir. Kalau kalian ingat satu teman kalian sebut namanya. Tuhan bawa dia ke gereja. Bawa si A, si B ke gereja Tuhan. Tuhan kalau kita ingin bikin KKR atau persekutuan doa dalam nama Yesus minggu depan ada. Minta sekalian. Minta sekalian yang terbaik. Minta sekalian yang besar sama Tuhan Yesus. Biar hamba ya gak ada yang gak mungkin. Gak ada yang gak mungkin. Terus berdoa. Orana hamba ya rapat terus minta sama Tuhan. Orana hamba ya nanapa. Pakai suara kalian, sebut sekolah kalian, sebut teman-teman kalian. Orana hamba ya rabana nabaya nahaba ya Roh Kudus urapi doa siapa nana ini. Orana nahaba ya rabara nana haba ya rabara. Uramaya terus berdoa. Take your time, terus berdoa. Amin, Tuhan jawab. Tuhan. Setiap kerinduan anak-anak ini Tuhan Yesus kami bergandengan tangan. Kami sepakat Tuhan Yesus. Jamah setiap hati yang keras Tuhan. Dalam nama Yesus kami dobrak semua pintu-pintu yang belum pernah dibuka. Dalam nama Yesus setiap sekolah ini akan ada KKR. Setiap sekolah ini akan ada persekutuan doa. Setiap sekolah ini akan ada anak yang akan memenangkan temannya. Kami percaya, kami bergandengan tangan Tuhan Yesus. Kami minta pada Engkau Tuhan Yesus. Oh Ramayahana Maya jamalah setiap hati kami mengalir. Mengalir Roh Kudus jamah. Urabayahana penuhi setiap sekolah-sekolah Tuhan. Angkat tanganmu. Bawa sekolahmu. Bawa teman-temanmu. Jamalah setiap hati kami. Yang gandengan tangan sekarang angkat tangan kalian. Yang gandengan tangan angkat tangan kalian. Bawa sekolahmu. Berhembuslah Tuhan. Buat mujizat dalam nama Yesus. Buat perkara-perkara yang heran di dalam nama Yesus. Setiap hati kami mengalirlah jamah setiap hati. Setiap hati kami, amin, mengalirlah sekarang. Jamah setiap hati. Jamahlah setiap hati kami dalam nama Yesus. Mengalirlah sekarang. Oh Ramaya dada Maya dikira. Dalam nama Yesus Tuhan, kami materaikan doa kami. Kami akan lihat Tuhan, setiap hati teman-teman kami akan tergerak dan ikut ke gereja Tuhan Yesus.
Percaya Yesus semua dan satu sekolah akan ber-CG di dalam nama Yesus Tuhan. Kegerakan doa ini gak akan selesai, akan mengalir di CG-CG, di ibadah-ibadah juga di dalam nama Yesus. Kami memberkati setiap sekolah-sekolah kami yang sudah kami doakan di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, bisa kembali sambil siapkan persembahannya, bisa kembali dan siapkan persembahannya. Kak Esra mau lihat nih, tangan-tangan yang terangkat untuk setiap anak-anak yang baru pertama kali ke Voltage ada? Yang baru pertama kali bisa angkat tangannya? Yang baru pertama kali? Ada? Oh ada. Baju hitam sebelah kanan, sebelah kiri ya, sebelah kanan. Yang baru pertama kali bisa angkat tangan? Oh ya, duduk aja nanti tetap angkat tangan, nanti kakak-kakaknya akan kasih kalian sesuatu, kalian bisa datang ke welcome lounge di sebelah kanannya Kak Esra. Lalu, ini Kak Esra mau tahu siapa yang belum CG nih? Ada nggak yang belum CG Kids? Ada? Oh sudah. Kalau belum, kalian bisa ikut CG Kids. Kalian angkat tangan aja, Kak aku belum ikut CG Kids, aku mau ikut. Nanti kakaknya akan arahkan kalian supaya bisa daftar CG Kids. Oke? Dan siapa yang gak sabar before 30K, mana suaranya? Kak Esra spill ya. Ya, save the date, Juli. Kita akan ada before 30K. Are you excited guys? Woohoo! Juli ya, save the date Juli ya. Kita akan kasih persembahan, bisa bangkit berdiri dan kita angkat amplop ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur sedari kecil ini kami bisa kasih persembahan. Kami gak mau cinta uang Tuhan, kami mau cinta Engkau saja Tuhan. Berdoa supaya persembahan ini beneran bisa jadi berkat sampai orang-orang itu yang belum percaya Tuhan jadi percaya Engkau. Bisa bangun banyak gereja, CG-CG perintisan juga diberkati lewat ini Tuhan. Kami ngasih persembahan ini dengan rasa bangga Tuhan Yesus. Terima ya persembahan ini. Kami percaya persembahan ini bisa buat visi-Mu atas gereja ini tergenapi juga. Kami menyerahkan persembahan ini Tuhan. Dan kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan Yesus. Hai Voltagers, jadilah berani, jadilah kuat untuk hidup benar. Jangan pernah menyerah, Tuhan Yesus menyertaimu. Alkitab adalah penuntun kalian semua, termasuk kita semua. Pulanglah membawa iman, membawa kasih karunia. Tuhan Yesus sayang kalian dan kasih-Nya tidak pernah gagal. Sampai kapanpun, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus mengasihimu. Dan Tuhan Yesus percaya pekerjaannya yang mulia diserahkan padamu. Pulanglah, bawa sekolahmu, bawa sekelilingmu percaya Tuhan Yesus. Kami menerima berkat ini Tuhan Yesus dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus yang mengasihi Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you semua.